Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagian keempat dari keseluruhan 5 basic English kita, yaitu modal auxiliary atau kata kerja bantu modal. Yuk kita mulai. Apa itu modal auxiliary? Modal auxiliary adalah kata kerja bantu yang berfungsi menambah makna pada kata kerja. Contohnya, kalau kita punya kalimat I swim, terus kita tambahin modal, salah satunya adalah can, menjadi I can swim, maka maknanya menjadi bertambah, menyatakan kemampuan saya dalam berenang. Atau I must swim, artinya saya harus berenang. Jadi maknanya menjadi bertambah. Nah, apa aja yang termasuk modal? Ada yang namanya can, yang artinya bisa. Will sama shall, artinya akan. Should, artinya seharusnya. Ought to, juga artinya seharusnya. Had better, artinya sebaiknya. Ini 3 yang ini, should, ought to, sama had better, ini dianggap sebagai bagian dari saran. Sementara kalau may, artinya mungkin atau boleh, dan must, artinya harus. Masih ada 2 modal lagi, tapi belum kita bahas sekarang, karena kita membahas yang dasar aja dulu ya. Jalan lagi. Tadi kita membahas bahwa yang ini adalah bagian dari present jika kita gunakannya saat sekarang. Sementara kalau kita ngobrolnya menggunakan hal-hal di masa lalu, mau bicarakan tentang hal di masa lalu, maka kita akan menggunakan bentuk verb 2. Si can akan berubah menjadi could. Will sama shall akan berubah menjadi would. Should akan tetap menggunakan yang sama untuk verb 2-nya, should juga. Ought to tidak digunakan pada bentuk past. Had better juga tidak digunakan pada keadaan past. Sehingga kalau kita mau menggunakan ought to sama had better dalam bentuk past-nya, pakai saja yang should. May, bentuk verb 2-nya might. Meskipun kadang-kadang might juga akan tetap dipakai dalam bentuk present karena dianggap lebih sopan. Must, dia tidak memiliki bentuk verb 2, maka dia meminjam dari kata kerja asli. Have to, yang verb 2-nya menjadi had to. Artinya harus. Nanti kita akan bahas lagi nih tentang perbedaan mereka. Oke. Jadi kalau kita gunakannya di present pakai yang ini. Kalau yang past pakai yang kolom ini. Nah, yang spesial dari modal auxiliary adalah bahwa modal auxiliary ini nanti wajib atau harus diikuti kata kerja dasar atau infinitive. Kita akan bahas lebih lanjut nih. Ini ya, modal auxiliary dia harus diikuti oleh infinitive atau verb dasar. Contohnya, kami membuat kue. We make a cake. Ketika udah ditambahin modal, we can make a cake. Atau we will make a cake. Kita bisa membuat kue atau kita akan membuat kue. Di sini masih belum kelihatan beda tentang infinitive. Coba lihat yang berikutnya. She pays the bill. Nah, ini kata kerja verb 1 ya. Ada S-nya ketika subjeknya she. Tapi apa yang terjadi kalau udah kita tambahin modal? She should pay the bill. S-nya hilang. Dia langsung berubah menjadi bentuk paling dasar. Begitu juga she must pay the bill.
dia harus membayar tagihan tersebut. Ingat ya, kalau udah ketemu modal, kata kerjanya harus bentuk paling dasar. Nggak boleh ada penambahan apa-apa lagi. Nah, ini contoh jika kita membuat kalimat positif, tanya, dan kalimat negatifnya. They can lift the truck. Mereka bisa mengangkat truk tersebut. Negatifnya, they cannot lift the truck. Mereka tidak bisa mengangkat lift tersebut. Wah, ini kurang konsentrasi ya. I'm sorry. They can lift the truck. Mereka bisa mengangkat truk tersebut. They cannot lift the truck. Mereka tidak bisa mengangkat truk tersebut. Dan can they lift the truck? Bisakah mereka mengangkat lift tersebut? Mengangkat truk tersebut? Maaf ya. Oke, lanjut lagi. Kalau tadi kita ketemu sama kata kerja asli ya, yang ada membuat, membayar, mengangkat gitu ya. Terus gimana kalau kalimatnya tidak menggunakan kata kerja, kalimat nominal? Contohnya, they are happy, mereka bahagia. Maka kan menggunakan kata kerja bantu kan, are. Terus kita mau tambahin modal nih. Misalnya mereka bisa bahagia. They can be happy. Nah, jadi are berubah menjadi bentuk paling dasarnya be. They will be happy. Nah, setelah modal, kata kerjanya ataupun kata kerja bantunya berubah jadi paling dasar. They will be happy. Begitu juga he is here. Kata kerjanya is ya. Kemudian he should be here. Is-nya berubah menjadi be. He might be here. Dia mungkin berada di sini. Berubah menjadi be. Contoh kalimat positif negatif dan tanyanya. The dog will be sad. Anjing tersebut akan sedih. The dog will not be sad. Anjing tersebut nggak akan sedih. Ini disingkat won't ya. Dan will the dog be sad? Apakah anjing tersebut akan sedih? Untuk membuat kalimat tanya didahului oleh auxiliary. Selanjutnya, nah tadi kita udah bahas tentang perbedaan must sama had to. Ingat tadi ya, must sama had to. Nah kita mau bikin kuis nih. Kalau yang must mau dinegatifkan, tinggal taruhin not kan ya. Semua modal kalau mau dinegatifkan dibuat tinggal tambahin not. Contohnya she must go menjadi she must not go. Oke. She go menjadi she must not go. Sekarang bagaimana dengan kalimat negatif she had to go? Jadi kan kita udah kasih tahu bahwa had to merupakan verb. Beda sama must yang merupakan auxiliary verb, kata kerja bantu. Ini kata kerja asli nih. Oke, 1, 2, 3. Hasilnya gini. Karena had to adalah kata kerja asli, maka untuk membuat kalimat negatif kan butuh kata kerja bantu doesn't kan? Nah, jadi she doesn't have to go. Cuman jangan lupa tadi had kan menyatakan bahwa dia verb 2. Maka verb 2 dari doesn't apa? Nah, didn't. Kata bentuk past tense dari doesn't adalah didn't. She didn't have to go. Oke. Selamat buat kalian yang udah benar. Dan itu adalah bagian akhir dari pembahasan modal auxiliary kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.